Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dini Haja Fiani, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing kedua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya mengenai meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan dan pembentukan karakter bangsa. Semua unsur pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini. Salah satu unsur tersebut adalah guru. Namun, guru sering melihat pekerjaan mereka hanya sebagai memberikan pengetahuan kepada siswa. Padahal sebenarnya tidak seharusnya. Guru juga perlu mendidik siswanya agar memiliki kepribadian yang kuat. Menulis adalah proses kreatif di mana ide-ide disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil yang diperoleh dalam menulis kreatif disebut juga tulisan atau karangan. Sedangkan model pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkannya dengan situasi kehidupan nyata siswa dan membantu siswa menghubungkan pengetahuannya dengan penerapannya dalam kehidupan. Menurut Nur Hadi 2002. Nah, alasan penulis memilih menulis cerita fantasi adalah karena kemampuan menulis cerita fantasi merupakan kompetensi inti di mana mahasiswa semester 7 ganjil harus memiliki ide kreatif yang disajikan dalam bentuk cerita fantasi secara verbal dan non-verbal. Alasan memilih model pembelajaran kontekstual adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovasi. Kemungkinan mereka untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, pertanyaan umum peneliti ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi dengan menggunakan model kontekstual siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau. Masalah tersebut masih merupakan masalah yang bersifat umum. Agar lebih terfokus, masalah umum tersebut akan dijadikan dalam sub masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran menulis cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, apakah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan keterampilan menulis cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan submasalah yang telah dirumuskan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau. Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar pada yang pertama, untuk melihat bagaimana proses pembelajaran menulis cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, untuk melihat apakah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Mungkok, Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan
keterampilan menulis pada cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna untuk mengembangkan teori-teori pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah ada 4 manfaat yang diharapkan dari suplemen ini sehubungan dengan penelitian ini, yakni yang pertama, bagi penulis sebagai sarana pengetahuan dan pengembangan diri agar penulis dapat menentukan hal-hal baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi guru dapat mengembangkan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran, dapat berperan sebagai fasilitator yang baik dalam proses belajar mengajar, dan dapat lebih meningkatkan motivasi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu dapat lebih aktif dalam proses belajar dan dapat termotivasi dan lebih semangat lagi dalam proses belajar. Dan untuk sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis cerita fantasi, menggunakan model pembelajaran kontekstual dan sebagai acuan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena metode ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penilaian berlangsung dengan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada rinci menjadi variabel yang saling terkait. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman makna, pengembangan teori, dan menggambarkan realita yang kompleks. Selanjutnya masuk pada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik pengukuran, dan teknik studi dokumenter. Yang pertama masuk ke observasi langsung, yaitu untuk melakukan pengamatan dan sekaligus mencatat hal-hal yang dianggap penting dijadikan data. Yang kedua, teknik komunikasi langsung, yakni teknik yang dilakukan seorang peneliti dengan cara komunikasi langsung dan bertatap muka dengan suatu objek yang diteliti. Tentunya dengan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data atau informasi yang akan diteliti. Masuk kepada teknik pengukuran, teknik yang menetapkan angka tentang karakteristik keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Hal ini bisa berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Masuk kepada teknik studi dokumenter, merupakan teknik yang mengumpulkan pengumpulan kebutuhan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Selanjutnya yaitu alat pengumpulan data. Alat untuk mengumpulkan data sangat diperlukan dalam penelitian. Alasan penggunaannya cukup jelas, yakni agar memudahkan penelitian mengumpulkan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang baik karena dihasilkan melalui alat yang benar dan tepat. Sesuai dengan teknik pengumpulan data sebelumnya, maka alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu paduan observasi, yang kedua yaitu paduan wawancara, yang ketiga tes, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.